hormati kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, teman-teman ngaji ya. Setelah minggu lalu kita sudah menghatamkan kitab Mafahim Yajib Antusohah karya Said Muhammad Al-Maliki ya. Suatu kitab yang sangat bagus dan sangat penting. Insya Allah kita setelah menghatamkan kitab tersebut malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang juga dari seorang kitab yang juga tidak kalah pentingnya ya, dan ditulis juga oleh sahabatnya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi yang kita baca pada bulan lalu ya, dan kita hatamkan pada minggu lalu itu mu'alifnya adalah sahabat daripada Syekh Said Ramadan Al-Buti ini. Jadi Said Muhammad Alawi Al-Maliki itu bersahabat ya. Beliau wafat tahun 2006. Sedangkan Syekh Said Ramadan Al-Buti wafat tahun 2013 ya. Tapi beliau berdua ini sama-sama ulama rujukan umat Islam internasional. Dua-duanya sama-sama alim, alamah ya. Beliau ini adalah seorang cendekiawan yang keilmuannya lengkap. Ya. Jadi mungkin sebelum mulai membaca saya cerita sedikit. Jadi beliau ini adalah saya alhamdulillah pernah diberi kesempatan oleh Allah untuk berguru langsung kepada beliau ya pada saat di Damaskus di Suriah. Saya melihat bahwa beliau itu adalah seorang cendekiawan Muslim yang secara keilmuan lengkap ya. Karyanya juga sangat banyak. Ada sekitar 70 kitab yang beliau tulis dan hampir keseluruhan karya beliau itu adalah karya yang orisinil gitu. Maksudnya apa yang beliau tulis itu adalah sesuatu yang jarang ditulis oleh ulama-ulama yang lain ya. Jadi secara keilmuan juga secara gelar akademik juga mumpuni ya. Beliau itu guru besar di Universitas Damaskus, sama seperti Said Muhammad, gelar doktoralnya juga kuliahnya dari mulai S1, S2, S3 itu semuanya di Mesir ya, di Al-Azhar. Said Muhammad juga kuliah di Al-Azhar di Mesir. Sampai mendapatkan gelar guru besar, beliau menjadi dekan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus dan punya peran yang sangat besar lah bagi umat Islam di Timur Tengah, khususnya di Suriah. Ya. Beliau itu seorang ulama yang moderat antara, maksudnya tengah-tengah. Beliau ini menggabungkan antara tradisi dan modernitas. Jadi kalau kita baca kitab-kitabnya yang jumlahnya sangat banyak itu, beliau ini kalau kita lihat secara turos sangat kuat dan berpegang teguh pada fikih mazhab Imam Syafi'i, tetapi dari segi akademik, beliau itu juga teori-teori akademik yang dari Barat juga beliau kuasai. Gitu. Nah, satu sisi beliau ini seorang akademisi yang sangat rasional, tapi beliau adalah seorang sufi sebetulnya. Dan beberapa orang sampai menganggap bahwa beliau ini sampai pada tahap wilayah atau kewalian, karena banyak juga ulama-ulama yang mengakuilah kewalian beliau, dan bahkan beliau itu saat masih hidup, beliau itu dijuluki sebagai Ghazali Hadzal Asr atau Imam Ghazali era ini. Itu julukan yang cukup populer untuk beliau, Ghazali Hadzal Asr. Dan bahkan kalau dari segi perjalanan hidup antara Syekh Said Ramadan Al-Buti dengan Imam Ghazali itu mempunyai banyak kemiripan. Itu. Nanti mungkin sambil jalan saya mungkin bisa menceritakan beberapa kisah hidup
yang mirip antara beliau dengan Imam Ghazali. Karena beliau ini juga ahli filsafat, bahkan beliau itu punya salah satu kitab, judulnya itu adalah judulnya adalah tentang filsafat dan akidah. Masa judul tepatnya itu. Jadi jadi saat masih hidup beliau ini dijuluki sebagai Imam Ghazali era ini. Sedangkan pasca wafat, karena beliau itu wafat tahun 2013, itu wafatnya ini kan ketika sedang mengaji ya. Jadi beliau itu wafat di bom itu. Pada saat sedang menyampaikan pengajian hari Kamis malam Jumat di Jami Al-Iman, di Masjid Al-Iman di kota Damaskus, di ibu kota Damaskus ya. Yang jamaahnya itu ada sekitar 5.000-an jamaah. Pada saat itu Kamis malam Jumat tahun 2013 itu beliau dibom dan wafat pada saat itu juga bersama dengan sekitar 40-an muridnya. Bahkan cucunya juga ikut menjadi korban pada saat pengeboman itu. Beberapa di antara korban pengeboman itu adalah teman-teman saya itu, yang karena pengajiannya itu Kamis malam Jumat, jadi biasanya banyak yang puasa Kamis ya. Jadi beliau itu di Masjid Al-Iman itu seminggu 2 kali. Kalau hari Senin waktu itu membaca kitab Min Sunanillah fi Ibadi. Kalau hari Kamis malam Jumat itu membaca kitab tafsir. Nah, hari Kamis malam Jumat saat sedang membaca kitab tafsir itulah dibom. Banyak orang yang puasa pada saat itu. Dan biasanya saya biasanya kan duduk di depan memang bersama dengan beberapa kawan yang lain yang menjadi korban pada saat itu. Biasanya bagi kurma sama air ya untuk takjil. Baru setelah sholat Isya kita baru makan berat. Tapi teman-teman yang menjadi orang-orang yang menjadi korban ini yang 45 orang itu, sekitar 45 orang itu juga adalah kawan-kawan saya. Nah, setelah wafat itu kemudian beliau mendapatkan gelar baru, yaitu Al-Imam Asy-Syahid ya, seorang imam yang syahid. Atau ada juga gelar yang lain atau julukan yang lain untuk beliau, yaitu julukan Syahidul Mimbar, orang yang syahid di atas mimbar waktu sedang menyampaikan pengajian. Karena memang pada saat itu betul-betul sedang menyampaikan pengajian, bahkan masih baru mulai waktu itu. Nah, biasanya kan jadi dimulai dengan sholat maghrib ya, kemudian pada saat itu ada orang yang pengebomnya ini yang tidak ikut sholat gitu. Setelah selesai sholat jamaah maghrib, kemudian si pengebomnya ini maju ke depan, jaraknya antara mimbar dan pengebom ini 6 meter, kemudian meledakkan bomnya itu di situ ya. Dan beliau kemudian syahid seketika itu juga. Itu pengajian waktu itu baru dimulai. Rahimahullah rahmatullah ya, tentu saja. Makanya beliau dijuluki sebagai Al-Imam Asy-Syahid atau Syahidul Mimbar itu. Sekarang lebih populer dengan julukan itu. Nah, kitab yang akan kita baca kita mulai pada malam hari ini itu adalah kitab terakhirnya beliau. Jadi ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh beliau. Sumbernya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari masyarakat yang disampaikan kepada beliau melalui website yang memuat materi-materi kajian beliau, yaitu website Nasimus Syam namanya ya. Teman-teman bisa buka itu dan bisa mengambil banyak faedah lah dari website tersebut ya. Teman-teman bisa mengambil banyak faedah dari website tersebut. Website Nasimus Syam. Ya.
Di situ banyak materi khutbah-khutbahnya beliau, ada buku-buku beliau, artikel-artikel beliau gitu. Nah, di website itu ada kolom tanya jawab itu. Kok tanya jawab dengan masyarakat inilah yang dibukukan di dalam kitab ini. Temanya karena itu sangat beragam, makanya ketika teman-teman itu usul, ada yang mengusulkan kitab fikih, ada yang mengusulkan kitab akidah, ada yang mengusulkan kitab tasawuf, ada yang mengusulkan kitab akhir zaman. Ini semuanya ada di sini tema-tema itu, dan meskipun nggak persis ya, nggak memuat semua yang dikehendaki oleh teman-teman, tapi saya pikir kitab ini paling mengakomodir aspirasinya teman-teman. Jadi insya Allah pas lah gitu kitab ini. Kemudian temanya sangat beragam gitu. Nah, temanya itu ada tema akidah, ada tema tasawuf, ada tema ubudiyah, ada ekonomi, muamalah, karena memang ini hukum keluarga, kemudian soal Al-Quran, kemudian soal fikih kontemporer, dan yang terakhir adalah qadhaya sa'ah. Kitabnya sudah dibagi tadi ya di grup PDF-nya. Nanti mudah-mudahan teman-teman sudah pegang sehingga bisa menyimak langsung dari kitabnya. Dan temanya ini sehari-hari banget karena memang ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat, pertanyaan yang tidak berat, sederhana, dan bahasa kitab ini juga sangat praktis ya. Jadi insya Allah bagi orang-orang yang awam seperti kita ini tidak sulit untuk memahami kitab ini. Sebelumnya beliau ini juga punya kitab yang sejenis ini. Punya kitab yang sejenis ini, yaitu kitab Ma'anas namanya itu. Ma'anas Masyurat wa Fatawa. Itu juga berisi tentang konsultasi masyarakat kepada beliau. Jadi isinya adalah jawaban-jawaban beliau atas beberapa persoalan yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada beliau ya. Sebelumnya bahkan kitab Ma'anas itu sampai 2 jilid ya. Kitab Ma'anas Masyurat wa Fatawa itu karya beliau yang juga model penulisannya hampir mirip dengan kitab ini itu sampai 2 jilid ya. Nah, saya posisinya di sini hanya membacakan sebetulnya, karena kalau bukan sama sekali tidak ada niatan untuk ngajar ya, karena kita ini ngaji bareng-bareng ya. Saya hanya membacakan materi yang ditulis oleh beliau. Kemudian nanti karena itu kita interaktif saja. Kalau memang nanti kita ada diskusi, bisa disampaikan lewat kolom chat atau misalnya ada hal-hal yang tidak tepat dari apa yang saya sampaikan juga, atau ada informasi tambahan, silahkan disampaikan. Baik, langsung saja ya kita mulai. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman dulu untuk membacakan suratul Fatihah untuk Ada Mas Gus. Apa aja? Hanya kitabnya kemudian para ulama, para dan tentu saja untuk mu'alif kitab ini. Al-Hadiniyah Sholihah Al-Fatihah. Amin. Nah, jadi kitab ini langsung saja kita buka di judul, di halaman itu sudah ada keterangannya bahwa kitab ini bernama Kitab Istifta'atun Nas.
atau permintaan fatwa dari masyarakat kepada Al-Imam Asy-Syahid Al-Buti ala Mauqi'i Nasim Syam melalui website Nasim Syam. Kitab ini wakaf dan tidak diperjualbelikan. Kalau kita buka di halaman awal itu masih ada ya di situ ditampilkan tulisan tangan beliau. Jadi beliau ini menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, langsung ditulis melalui tulisan tangan beliau. Gitu. Di situ ada di 2 halaman yang pertama itu isinya adalah kopi daripada tulisan tangan beliau. Contoh tulisan tangan beliau ya. Langsung dengan khotnya beliau, karena setahu saya beliau itu tidak menggunakan komputer. Jadi semua buku-buku yang beliau tulis itu semuanya ditulis tangan oleh beliau. Sama seperti banyak ulama yang lain ya. Seperti Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili itu kan alhamdulillah saya juga pernah diberikan rezeki oleh Allah untuk ketemu langsung dengan beliau, berguru waktu di Damaskus. Itu Syekh Wahbah pernah cerita, alhamdulillah kata beliau, tangan saya ini sudah menulis lebih dari 60.000 halaman, kata beliau. Jadi Syekh Wahbah itu kan memang taklifatnya banyak sekali ya. Karangannya, mu'alafatnya banyak sekali. Salah satu yang kita kenal tentu saja Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ya. Itu kitab yang sangat tebal berjilid-jilid. Kemudian kitab At-Tafsir Al-Munir itu juga kitab yang sangat tebal berjilid-jilid. Itu dari sekian banyak karya-karya Syekh Wahbah Zuhaili, sampai karena saking banyaknya karyanya Syekh Wahbah Zuhaili itu, Syekh Wahbah Zuhaili pernah dijuluki sebagai Suyuti Hadal Asr, atau Imam Suyuti di era ini, karena yang mirip, yang punya karangan begitu banyak dalam disiplin ilmu yang bermacam-macam, itu ya dulu yang pernah ada, salah satunya adalah Imam Suyuti. Ya. Sedangkan untuk era kontemporer ini, Syekh Wahbah Zuhaili itu juga punya karakteristik yang hampir sama. Syekh Wahbah Zuhaili itu menulis di banyak fan ilmu. Fikih punya, tafsir punya, usul fikih apalagi gitu, balaghah dan lain-lain. Bahkan fikih antar mazhab pun beliau punya sendiri-sendiri. Beliau punya kitab, misalnya tafsir saja itu beliau nulis Tafsir Munir yang paling besar. Untuk yang sedang beliau nulis At-Tafsir Al-Wasit ya. Itu sedengan. Kemudian beliau nulis tafsir yang ringkas, yaitu At-Tafsir Al-Wajiz ya. Jadi kemudian beliau juga nulis kitab fikih khusus Hanafi, nulis kitab fikih khusus Maliki, nulis kitab fikih khusus Syafi'i, nulis kitab fikih khusus Hambali. Jadi beliau ini karangannya banyak sekali sampai dijuluki Suyuti Hadal Asr. Itu beliau menulis semuanya menggunakan tangan. Sama seperti juga memang ada orang-orang ini yang sama seperti juga Fazlur Rahman misalnya, itu sampai akhir umur itu kan tangannya yang tidak mampu karena jempolnya sudah sakit gitu. Jari-jarinya itu sudah sakit, Fazlur Rahman. Dan memang ada orang-orang di barat sekalipun, ilmuwan-ilmuwan itu yang tidak mau menggunakan komputer, bahkan tidak punya HP, tidak punya laptop. Seperti Karen Armstrong itu, yang tentu teman-teman yang di kampus pasti sangat mengenal nama Karen Armstrong ya. Penulis buku The Battle of God dan lain-lain. Sejarah Tuhan dan seterusnya lah. Muhammad The Prophet for Our Time dan seterusnya. Jadi Karen Armstrong itu tulisannya juga banyak sekali dan semuanya ditulis menggunakan tangan, tidak ada yang menggunakan komputer. Baik, ini ada rincian bab yang akan kita baca. Jadi yang pertama itu kita akan membahas soal tema-tema akidah. Kemudian yang kedua kita akan bahas soal tema-tema suluk dan tazkiyah atau tasawuf.
Yang ketiga adalah kita akan bahas soal toharoh dan ibadah. Yang keempat akan membahas soal iqtisad atau perekonomian dan muamalah keuangan. Kemudian berikutnya kita akan bahas soal hukum keluarga. Dan yang keenam kita akan membahas persoalan Quran dan hadis serta ijtihad. Ketujuh kita akan bahas soal isu fikih kontemporer, dan terakhir adalah soal akhir zaman. Baik, kita langsung masuk ke bab yang pertama ya, bab soal akidah. Pertanyaan yang pertama masuk kepada beliau di dalam buku kitab ini adalah pertanyaan di mana sesungguhnya Allah itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa Syekh Said Ramadan Al-Buti itu termasuk ulama yang mengikuti manhajnya ulama salaf dalam berakidah itu. Jadi kalau kita ngaji kitab-kitab akidah itu kan dalam menyikapi persoalan-persoalan yang mutasyabihat, ulama itu terbagi dua ya. Ada ulama salaf dan ada ulama khalaf. Ulama salaf itu yang manhajnya itu tafwid, menyerahkan semua persoalan kepada Allah dalam persoalan-persoalan akidah yang tidak jelas yang mutasyabihat. Kemudian ada ulama khalaf yang memilih mentakwil gitu. Seperti misalnya ayat yadullahi fawqa aydihim gitu. Kalau ulama salaf yadullah ya yadullah pokoknya gitu. Tapi kalau ulama khalaf mentakwil bahwa yad itu bukan tangan sebagaimana tangan kita, tetapi adalah bermakna kekuasaan misalnya. Nah, Syekh Buti itu mengikuti manhajnya ulama salaf sehingga beliau tidak berpanjang lebar dalam soal-soal isu misalnya di mana Allah, jawaban beliau hanya begini. Saya menjawab pertanyaan ini menggunakan apa yang disampaikan oleh Allah, kata beliau. Allah sendiri bercerita tentang zatnya itu begini. Yang pertama, dalam ayat wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Allah itu adalah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kemudian a'amintum man fis sama itu. Apakah kalian beriman pada zat yang berada yang di langit gitulah ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat Allah itu kepada kita lebih dekat daripada urat leher. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu. Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Jadi beliau itu memilih menceritakan soal Allah itu ya menggunakan apa yang disampaikan oleh Allah gitu. Tidak memilih untuk mentakwil gitu. Jadi ketika ditanya di mana Allah, ya jawaban beliau mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, firman-Nya Allah yang menceritakan tentang zatnya. Tapi beliau tidak memperlebar cerita-cerita yang lain. Tidak sebagaimana misalnya orang Salafi itu kan memastikan bahwa Tuhan di mana? Tuhan ya di langit. Itu kata orang Salafi. Syekh Said Ramadan Al-Buti tidak setuju dengan pendapat itu. Karena Allah tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu bertempat di langit. Dan Allah itu tidak bertempat. Kalau Allah bertempat berarti Allah butuh tempat. Kalau butuh tempat berarti membutuhkan sesuatu. Lalu di mana sebelum ada langit Allah itu? Nah, kalau dasarnya Salafi kan ayat a'amintum man fis sama. Pertanyaan beliau, kenapa tidak pernah mengakui keberadaan ayat-ayat yang lain gitu. Nah, kata beliau, saya pernah ingat dalam salah satu pengajiannya, beliau itu mengatakan begini. Pokoknya jawaban beliau, asbit lillah ma asbatahu lidzatih. Kita itu menceritakan tentang Allah berdasarkan yang Allah sampaikan saja gitu. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la ya. Itu kan ada sifat tinggi ya. Sucikanlah zat Allah yang maha luhur gitu kan. Itu kan maha tinggi gitu. Nah, kata beliau ya udah kita sampaikan bahwa Allah itu mempunyai sifat al-ula, keluhuran. Tapi kita tidak pernah mengatakan tempatnya di mana gitu.
kita nggak pernah mengatakan bahwa Allah itu di langit. Itu. Karena tinggi itu kan di atas itu kan relatif ya. Misalnya orang berada di lantai 3, bagi orang yang berada di lantai 1 itu ya atas gitu, kayak gitu kan, di atas gitu. Kalau saya berada di lantai 1, misalnya kita berarti mengatakan orang yang ada di lantai 3 itu di atas gitu kan. Tapi orang yang berada di lantai 6 gitu misalnya, itu kan mengatakan orang yang ada di lantai 3 itu di bawah gitu, seperti itu. Sehingga kata beliau kita tidak memastikan Allah itu berada di mana. La natajawazul khata'. Jadi saya ingat catatan beliau itu begini soal bagaimana kita membahas Tuhan itu. La natajawazul khatal ahmar alladzi la yatajawazahu salaf. Kita itu tidak sampai melewati garis batas yang tidak pernah dilewati oleh para ulama salaf. Seperti itu. Nah, oke ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan soal istifsarun an asma'illahil husna. Ada yang bertanya gitu. Asmaul husna itu sumbernya dari mana? Karena ada yang mengatakan bahwa Asmaul husna itu adalah Asmaul husna itu sumbernya adalah dari Walid bin Muslim. Nah, kemudian dijawab oleh beliau, Asmaul husna itu jelas jumlahnya 99 dan itu sumbernya adalah dari hadis Nabi riwayat Abu Hurairah, innalillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Jadi Allah itu punya 99 nama itu. 100 dikurang 1 itu. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang ketiga, ada yang bertanya, apakah nama-nama Allah itu termasuk makhluk itu atau qadim? Artinya tidak mempunyai awal itu. Dan dijawab oleh beliau bahwa kalau yang dimaksud adalah huruf-huruf, misalnya Ar-Rahman, misalnya Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun, Ar-Rahim, misalnya, dan seterusnya, maka itu adalah makhluk, jelas gitu. Tapi kalau yang Anda maksud itu adalah secara maknawi, maka asma Allah itu qadim gitu. Kemudian ada pertanyaan yang kelima itu. Kata penanya, sekarang ini banyak orang-orang yang bercanda ya, sampai pada taraf mencaci gitu ya, atau mencela Tuhan, mencela Islam, mencela para nabi. Meskipun itu maksudnya tentu bukan menghina Tuhan, bukan menghina Islam, tetapi adalah menghina realitas Islam itu. Ini bisa naruh di. Oh iya, selanjutnya Bu ya. Nah, itu jawaban beliau. Yang jelas kalau ada orang melakukan seperti itu ya harus dinasihati dengan lembut tanpa kekerasan. Karena itulah yang wajib pada dasarnya. Tetapi kalau kalian tidak mampu ya sudah, katakan dalam hati bahwa ya, saya mengingkari hal tersebut. Gitu. Kemudian yang keenam, apakah perbuatan Tuhan itu mempunyai alasan atau tidak? Ini mungkin juga pertanyaan banyak orang. Jadi ada yang nanya begini, mal illah al-ghaiyah min khalqi hadzal kauni wa khalqil insan. Apa sebetulnya tujuan akhir? Al-illah al-ghaiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kausa finalitas ya, tujuan akhir. Seperti tujuannya syariat itu apa ya? Kemaslahatan gitu kan. Nah,
tujuan Allah menciptakan alam semesta ini apa? Gitu. Kemudian tujuan menciptakan manusia itu apa? Apa yang Allah mau dari kita? Kata penanya itu. Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Kenapa kita diciptakan untuk menyembah gitu? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu butuh untuk disembah? Butuh disembah oleh kita gitu. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh disembah oleh kita, kenapa Allah itu menciptakan kita? Kemudian pertanyaan berikutnya ini agak panjang dan mungkin jelimet. Kalau misalnya kenapa Allah itu menciptakan kita di alam semesta ini, tidak pernah kita ditanya gitu. Tidak pernah ditanya apakah kita ini setuju untuk diciptakan atau tidak gitu. Dan masih ada pertanyaan lagi gitu. Kalau Allah memang tidak butuh kepada sesembahan kita. Kalau Allah itu memang tidak butuh pada kita dan tidak butuh disembah oleh kita, kenapa Allah itu menyiksa kita seandainya kita itu tidak sholat, tidak puasa? Gitu. Padahal jelas Allah tidak membutuhkan itu semua. Gitu. Itu pertanyaan dari salah satu penanya ya kepada beliau. Pertanyaan yang sangat filosofis sebenarnya. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan umum sebetulnya, pertanyaan umum banyak manusia lah, dan pertanyaan filsafat terutama lah. Teman-teman yang pernah baca novel ini, Dunia Sophie, ya, itu pasti akan menemukan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Nah, jawaban beliau apa? Af'alullahi la tu'allalu la bil ilalil madiyati walal ghaiyati. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan alasan. Itu. Baik alasan yang bersifat material maupun yang maknawi itu. Karena suatu hal yang membutuhkan alasan itu menunjukkan sebuah kelemahan itu. Maksudnya gimana? Misalnya, kenapa orang harus menggali sumur? Yaitu karena ketidakmampuan dia menghasilkan air. Gitu. Makanya dia harus menggali sumur. Kenapa orang harus menanam? Ya, karena membutuhkan buah. Gitu. Sedangkan Allah itu mustahil membutuhkan alasan-alasan seperti itu. Misalnya, ya tadi alasan tadi ya. Misalnya, kenapa kita harus menggali sumur? Alasannya apa? Karena kita butuh air. Kenapa kita harus bertani? Karena kita butuh ini padi misalnya. Kenapa kita harus menanam? Karena kita butuh buah gitu. Tapi kalau Allah kan nggak butuh itu semua. Allah kan bisa langsung pada ini Allah kan pencipta segala sesuatu gitu. Jadi nggak membutuhkan alasan-alasan tadi gitu. Dan jadi itu jawaban beliau. Nah, kemudian di akhir jawabannya itu begini. Wa idza kana al-amru kadzalik fa udzakiruka bima qalahu azza wa jalla an dzatihi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun gitu. Di penutupnya itu beliau mengutip ayat bahwa Tuhan itu tidak berhak untuk ditanya. Maksudnya Tuhan itu tidak ditanya gitu atas perbuatan-perbuatannya. Manusialah yang akan ditanya gitu. Seperti itu. Nah, ini dalam persoalan akidah. Memang seperti itu. Nah, adapun dalam persoalan kalau kita mempelajari fiqhul ahkam, ya, itu ulama berbeda pendapat. Apakah ibadah itu ada alasannya? Misalnya kenapa kita ini disuruh wudhu, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh disuruh sedekah dan seterusnya lah ya. Ibadah-ibadah ini apakah ada alasannya atau tidak? Itu ada dua golongan ulama.
Golongan yang pertama mengatakan bahwa tidak ada alasannya, gitu. Itu pokoknya kita harus manut, gitu. Tapi yang kedua, ini pendapat yang mayoritas itu mengatakan bahwa semua hal perintah ibadahnya Allah itu pasti ada elatnya, gitu. Ada alasannya semua pasti. Kenapa kita disuruh zakat? Kenapa kita disuruh haji? Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa kita disuruh berbuat baik kepada tetangga misalnya? Itu semua ada ilatnya. Gitu. Al-Amidi itu seorang ulama bermadzhab Syafi'i mengatakan begini. La yajuzul qaul biwujudi hukmin la illata idh huwa khilaf ijma'il fuqaha ala anal hukma la yakhlu min illah. Tidak boleh mengatakan bahwa ada hukum tanpa ilat, tanpa alasan. Tidak mungkin ada perintah tanpa alasan atau larangan tanpa alasan. Karena itu menyalahi ijma'nya para ulama fikih. Bahwa hukum itu selalu mengandung ilat. Makanya kaidah fikih itu mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bergantung pada ilatnya, pada alasannya. Nah, gitu. Wujud dan wa adaman. Ada atau tidaknya suatu hukum itu bergantung pada ilatnya, gitu. Nah, kemudian hal yasihhu hadzal wasf. Kemudian pertanyaan yang ke-9. Jadi berikutnya adalah soal takwilul makri binisbati lillahi subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan begini. Apakah soal makar? Kan kita sering mengutip ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin misalnya. Sering kan orang-orang itu mengutip ayat itu. Bahwa kalau secara tekstual makar itu kan tipu daya artinya, atau menyembunyikan sesuatu, atau menipu. Nah, pertanyaannya adalah apakah sifat menipu itu pantas untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu tidak menyalahi keagungannya Allah, gitu. Nah, kemudian sedangkan kita itu kan tidak boleh menisbatkan sifat yang tercela kepada Allah. Tidak hanya makar sebetulnya, tapi juga ayat-ayat yang lain, misalnya yukhadi'unallah, misalnya itu kan wa ma yakhda'una illa anfusahum, atau ayat-ayat yang menunjukkan secara tekstual itu tidak pantas gitu bagi zatnya Allah. Nah, jawaban beliau adalah bahwa nisbatul Quran al-makro ilallah fi misli qaulillahi ta'ala wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, itu min qabilil musyakalah. Itu termasuk salah satu uslubnya Al-Quran berupa musyakalah. Musyakalah itu apa? Musyakalah itu termasuk pembahasan ilmu balaghah yang artinya adalah repetisi atau mengimbangi lah. Karena orang-orang kafir ini, jadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ini kan sebetulnya turun untuk Bani Israel, ya. Turun untuk Bani Israel yang mau membunuh Nabi Isa secara sembunyi-sembunyi melalui tangan orang lain, gitu. Nah, kemudian jawabannya adalah ayat ini. Nah, itu maksudnya di sini kita nggak boleh mengartikan tipu daya Allah, gitu. Tapi maksudnya adalah ya'lamu makrohum ay aqabahumullahu ala makrihim. Allah menyiksa orang-orang Bani Israel ini karena tipu daya mereka. Gitu. Sama seperti orang-orang Arab biasa mengatakan laqad bayyatal mujrimuna syarran fa bayyatallahu ma'ada wa bala syarrihim ilaihim. Orang-orang merencanakan suatu kejahatan, kemudian Allah merencanakan kejahatan yang lebih efektif, gitu. Kan itu nggak mungkin. Allah bayyata itu merencanakan sesuatu di malam hari. Itu nggak mungkin bagi zatnya Allah, gitu. Allah nggak membutuhkan itu. Ya, ayat-ayat yang sejenis banyak sebetulnya. Misalnya ya ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, itu juga termasuk uslubul Quran yang min qabilil musyakalah. Sama seperti orang Arab itu juga biasa mengatakan iqtarih syai'an najid laka tabkhahu.
Qultu itbakhuli jubbatan wa qamison. Kalau secara tekstual terjemahannya itu, mintalah sesuatu pada saya, maka saya akan menyuguhkan masakannya itu. Kemudian dijawab, itbakhuli jubbatan wa qamison, masakan untukku jubah dan kamis. Itu nggak bisa dimaknai masakkan, tapi maksudnya adalah jahitkan untukku jubah dan kamis. Gitu. Di kita kan juga banyak, saya pikir, ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Misalnya mau beli tapi bilangnya minta gitu. Minta apa namanya, berasnya misalnya 1 kintal gitu. Itu kan maksudnya nggak minta tapi beli gitu. Tapi kita bahasanya menggunakan secara tekstual itu minta. Oke ya. Sama juga ayat faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bima ya'tada 'alaikum. Ya tidak itu kan kezaliman. Sedangkan Allah nggak mungkin melakukan kezaliman. Baik. Kemudian, ini pertanyaan yang berikutnya agak sensitif. Pertanyaan nomor 11 ya. Yaitu pertanyaan, apakah mungkin Allah itu tidak menepati janjinya dalam memasukkan orang-orang kafir di neraka selama-lamanya? Itu. Jadi apakah Allah itu kan di dalam Al-Qur'an janji bahwa orang-orang kafir ini itu akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin Allah itu nanti menyalahi janjinya ini dan tidak menyiksa orang kafir ini selama-lamanya? Itu mungkin atau tidak? Itu. Nah, ini pertanyaan agak sensitif karena banyak orang kan berselisih paham soal ini ya, terutama kalangan-kalangan dengan orang-orang pluralis ya, atau kalangan orang-orang yang mengatakan bahwa misalnya semua agama itu sama, orang yang berbuat baik masih masuk surga, agamanya apapun dan seterusnya. Ini kan ada juga orangnya. Nah, jawaban beliau begini. Saya akan mengutip jawaban beliau dan kemudian juga jawaban ulama-ulama lain sebagai perbandingan atau sebagai wawasan bagi kita. Beliau mengatakan begini, takhlidullahul kafirina fil iqabi sabitun fil Qur'an an tariqil ikhbar bima qadha bihi. Bahwa orang-orang kafir itu akan kekal di neraka. Allah itu akan menyiksa mereka selama-lamanya. Itu sudah ketetapan Al-Qur'an. Wa an tariqil wa'id al-muttajih ilal kafirin, dan itu sudah merupakan ancaman Allah untuk orang-orang kafir. Dan wa ikhbarullahi waqi'un la yalhaquhu, dan cerita dari Allah, informasi dari Allah itu pasti benarnya, itu kata beliau, enggak mungkin tidak. Nah, itu jawaban beliau. Jadi beliau termasuk yang mengatakan bahwa orang-orang kafir ini ya di neraka selama-lamanya akan disiksa sesuai teksnya Al-Qur'an. Nah, itu pendapat beliau ya, satu. Tetapi kita kan waktu pertemuan terakhir pengajian Mafahim Yajib Antusohah kemarin, di minggu kemarin, itu ada beberapa kutipan yang mungkin saya ulang lagi di sini. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ini sebagaimana dikutip oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ya, di dalam pembahasan soal keringanan siksa untuk Abu Lahab, karena Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah Al-Aslamiyah karena sangat gembira mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Ibnu Hajar mengatakan begini, wafil hadisi, maksudnya hadis, di dalam hadis tersebut, maksudnya adalah hadis diringankannya siksa untuk Abu Lahab, itu dalalatun ala annal kafir qad yanfa'uhul amalus shalih fil akhirah. Jadi hadis tersebut itu menunjukkan bahwa orang kafir itu bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan baiknya nanti kelak di akhirat. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi catatan beliau, lakinnahu mukhalifun lidhahiril Qur'an. Memang itu bertentangan dengan teksnya Al-Qur'an. Maksudnya secara tekstual bertentangan gitu. Kalau secara maknawi, kontekstual, ya tentu tidak bertentangan. Ini kisahnya Abu Lahab yang diringankan siksanya setiap hari Senin. Dan juga kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib itu sebagaimana kita tahu juga diringankan siksanya oleh Allah
karena jasa-jasanya membantu Nabi Muhammad dalam perjuangan dakwahnya. Padahal dia bukan orang yang beriman, padahal dia orang kafir. Kemudian yang kedua, itu tadi Ibnu Hajar. Qadhi Iyad mengatakan bahwa isabatul kafiri ala ba'dil a'mali itu tafaddulan minallahi ta'ala. Jadi kata Ibnu Iyad bahwa Allah itu memberikan pahala kepada orang-orang kafir atas amal-amal baiknya orang kafir itu murni karena anugerah dari Allah. Itu penjelasan dari Qadhi Iyad. Wa hadza la yuhiluhul aql. Ini tidak mustahil bagi ini masih rasional gitu kata beliau. Nah, tafaddulan minallah itu adalah anugerah dari Allah, bukan karena lakur batan minhum, bukan karena amal baik mereka. Kemudian Al-Amiri ini juga mengatakan la mani'a min takhfifil azabi an kulli kafirin amila khairan. Bukan tidak mungkin kata Al-Amiri siksanya orang kafir itu diringankan karena perbuatan baiknya. Itu pendapat dari 3 ulama yang dikutip di dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah soal apakah orang kafir itu selama-lamanya di neraka atau tidak. Nah, justru yang menarik adalah terakhir ini. Pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang mungkin nanti bisa saya bagikan bisa saya bagikan teksnya ya. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu termasuk ini di dalam kitabnya beliau yang judulnya Hadil Arwah ila Biladil Afroh dan Syifaul Alil fi Masail Qada wal Qadar wal Hikmah Ta'lil, itu beliau mengatakan begini. Soal apakah orang kafir itu selama-lamanya di neraka atau tidak, itu ada 7 pendapat. Salah satunya mengatakan bahwa itu ada masanya, gitu. Karena maksudnya tidak selama-lamanya. Kalau disiksa sekiranya sudah cukup, ya udah selesai di nerakanya, gitu. Kayak gitu. Itu pendapat yang ketujuh yang dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Pertama, alasan yang sumbernya dari Al-Quran. Ada 3 ayat yang dikutip oleh Ibnu Qayyim. Pertama adalah dari surat An-Naba, yaitu labisina fiha ahqoba. Itu. Mereka orang-orang kafir ini berada di neraka, yaitu dalam masa yang terukur. Ahqoba. Itu. Allah tidak mengatakan bakin ahqoba misalnya, tapi Allah mengatakan pada masa yang beberapa saat. Gitu. Kemudian dalam surat Al-An'am kata Ibnu Qayyim, Allah juga mengatakan qalan naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah. Itu. Inna rabbaka hakim. Jadi ada catatan illa masyaallah, kecuali Allah memandaki. Yang ketiga dari surat Hud. Ketika menceritakan surga dan neraka, itu Allah membedakan redaksi ayat. Yang intinya kalau surga itu selama-lamanya, kalau neraka itu ada masanya. Gitu. Kemudian itu yang pertama, bersumber dari beberapa ayat. Yang kedua, bersumber dari perkataan para sahabat dan tabi'in serta beberapa ulama. Misalnya Umar mengatakan bahwa seandainya penduduk neraka itu hitungannya sebanyak pasir di gurun, niscaya ada saatnya mereka itu keluar dari neraka. Gitu. Ibnu Mas'ud juga mengatakan akan ada suatu masa di mana jahanam itu pintunya terbuka dan di dalamnya tidak akan ada orang lagi. Abdullah bin Umar bin As mengatakan juga meriwayatkan ucapan yang serupa. Abu Hurairah juga mengatakan bahwa suatu saat jahanam itu tidak akan ada lagi penghuninya. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan ketika menafsiri kalimat illa masya rabbuk itu atas ala kulli ayatin fil Qur'ani ayatin wa'id gitu. Ibnu Abbas juga mengatakan sama ketika menafsiri kalimat illa masya rabbuk istasnallahu qala amarallahu annaro antaqulahum.
pada akhirnya mereka itu akan dimusnahkan kalau kata Ibnu Abbas. Tapi sudah tidak disiksa lagi, ya dimusnahkan gitu, dilebur lah. Kemudian juga ada tabiin, kemudian juga secara rasional itu juga kalau kita melihat rahmatnya Allah itu nggak mungkin kata. Maksudnya rasanya kok tidak mungkin gitu untuk menyiksa selama-lamanya gitu. Karena itu pasti bukan tujuannya Allah untuk menyiksa manusia gitu. Itu secara akal. Kemudian Allah sendiri juga menyatakan bahwa kalau di Ibnu Qayyim mengatakan kalau di dunia saja orang-orang kafir itu masih dikasihani, padahal rahmatnya Allah di dunia itu hanya baru 1%, itu apalagi nanti di akhirat rahmatnya Allah 99% gitu, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan tentu Allah itu tidak mungkin menciptakan manusia untuk tujuan tanpa tujuan ya. Nggak mungkin tujuannya main-main atau menciptakan manusia dengan tujuan disiksa, itu nggak mungkin. Kemudian dan seterusnya lah ya, masih ada beberapa. Mungkin bisa saya share nanti ke grup kalau mau membaca fatwanya lengkap dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. Menarik sebetulnya, karena kan sebagaimana kita tahunya pendapat yang pertama bahwa orang kafir itu ya pasti di neraka selama-lamanya. Nah ternyata dari para ulama itu juga ada diskusi di dalam persoalan ini. Gitu. Kemudian yang ke-15, pertanyaan, boleh nggak kita bilang bahwa Allah itu dokter atau arsitek alam semesta? Jawab beliau, ya tadi saya sampaikan bahwa beliau mengatakan bahwa sifat yang ada di Al-Quran ya kita pakai. Yang tidak ada ya kita nggak usah tambah-tambahi. Misalnya Allah mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Ya kita bilang bahwa Allah itu asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Tapi kita nggak usah mengatakan bahwa Allah itu apoteker misalnya gitu. Pokoknya Allah yang maha menyembuhkan, itu saja gitu. Kemudian yang ke-17, infadzul wa'id. Ada pertanyaan dari salah satu penanya mengatakan begini, saya pernah mendengar dari salah seorang ulama bahwa Allah itu tidak mungkin mengingkari janjinya memberi pahala kepada seseorang. Tapi kadang-kadang Allah itu mengingkari janjinya untuk menyiksa ahli maksiat. Jadi kalau orang beramal soleh pasti diberi pahala. Tapi kalau orang bermaksiat nggak mesti disiksa. Itu ada ulama mengatakan seperti itu. Gimana itu sebenarnya gitu. Nah, jawaban Syekh Buti mengatakan bahwa ya itu benar, tetapi tidak untuk orang-orang kafir. Dalilnya apa? Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mungkin mengampuni dosa syirik. Tapi kalau dosa-dosa yang lain masih sangat mungkin diampuni oleh Allah. Kemudian yang ke-19. Kalau kita baca di dalam kitab misalnya Hikam, itu kan arih nafsaka anit tadbir ya, dalam Hikam itu. Nggak usah ikut-ikutan ngatur gitu. Maksudnya hidup itu ya dijalani gitu, nggak usah ikut ngatur karena ngatur itu urusannya Allah gitu. Itu kan di dalam Hikam. Nah, pertanyaannya ngatur yang seperti apa gitu sebetulnya? Apakah ini berarti kita itu harus pasrah? Jawaban beliau adalah bahwa kita harus membedakan antara dua hal. Yang pertama adalah menempuh atau menjalani proses, dan tadbir itu berbeda. Kalau menjalani proses itu kita berusaha secara fisik atau secara lahir, itu sangat dianjurkan oleh syariat. Kita punya cita-cita, punya keinginan, ini itu baik untuk diperjuangkan gitu. Dan harus dijalani prosesnya gitu. Diperjuangkan dan dijalani prosesnya. Yang kedua, yang tidak boleh itu apa? Gitu. Yang tidak boleh adalah kita itu
qasdu fikriyin wa tasurin dhihnin wa huwa mahdurun syar'an. Jadi kita ingin menentukan hasil itu loh yang kita tidak boleh gitu. Kita misalnya punya keinginan A, ya kita perjuangkan. Urusan dikasihnya nanti B, ya kita nggak usah ikut ini gitu, memaksakan gitu. Jadi kita itu tugasnya adalah ikhtiar gitu. Wa anal hudud allati yajibu ayyaqifa indaha sa'yuka hiya mumarasatul asbab. Pokoknya kita itu ikhtiar dan batasnya sampai situ. Bukan tugas kita untuk menentukan hasil itu. Gitu. Nah, menentukan hasil inilah yang disebut dengan tadbir. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan nomor 25. Ini ditanya oleh seorang penyair ya. Syekh ini ditanya oleh seorang penyair. Kata dia, saya itu kan menulis puisi, menulis lagu. Saya kadang-kadang menuliskan sesuatu yang ada kaitannya dengan zatnya Allah. Gitu. Meskipun saya maksudnya adalah kiasan. Ini kalimat kiasan. Misalnya adalah saya menulis peluk diriku, wahai Tuhan. Gitu, misalnya. Atau kalimat saya melihatmu duduk bersila di atas fi fadha'il hubbi, di atas medan cinta gitu ya, atau fi fadha'il hubbi ini di dalam ya pelataran cinta lah gitu ya. Itu kan syair-syair biasa menggunakan kalimat-kalimat berlebihan seperti itu. Itu. Apalagi yang biasa bikin puisi lah, biasanya kan berhayal-hayal seperti itu. Itu boleh atau enggak? Itu. Nah, kata beliau, kalau kalimatnya itu seperti yang pertama, misalnya mati'ni, misalnya iklakni, khossoni gitu, istimewakan saya dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau bilang bahwa saya melihat Anda bersilah di atas altar cinta misalnya, itu tidak boleh. Gitu. Karena itu mengatakan sesuatu yang Allah sendiri tidak tidak menceritakan tentang hal tersebut. Gitu. Ya. Kemudian nomor 29. Itu ada beberapa filosof itu mengatakan bahwa, atau fisikawan lah ya, orang-orang ahli fisika mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dari atom gitu, dari benda yang sangat kecil, dari partikel-partikel yang sangat kecil. Apakah memang Allah itu menciptakannya dari partikel-partikel yang sangat kecil ini, atau dari ketiadaan? Gitu. Itu Allah mengatakan bahwa, Syekh menjawab bahwa yang jelas alam semesta ini dulunya tidak ada. Kemudian Allah mewujudkan. Adapun yang disebut partikel tadi, itu juga Allah mewujudkannya dari yang asalnya tidak ada. Gitu. Allah mewujudkannya dari ketiadaan. Pertanyaan ke-30 terkait surga dan neraka. Kita tahu, kata penanya, bahwa manusia itu di kuburannya itu sudah bisa melihat masa depannya. Apakah masa depannya itu di surga atau di neraka? Nah, kata penanya, kalau memang kita itu sudah tahu posisinya sejak di kuburan, bahwa kita ini akan ke surga atau ke neraka, lalu gunanya apa hisab itu pada hari kiamat? Toh manusia sudah tahu masa depannya akan kemana. Gitu. Apakah memang mungkin orang itu di kuburan itu melihat masa depannya itu di surga, tetapi ternyata pas di akhirat masuk neraka? Gitu. Atau sebaliknya, di kuburan dia melihat bahwa masa depannya di neraka, ternyata pas hari kiamat dia masuk surga. Itu bagaimana penjelasannya? Nah, jawaban beliau begini. Hisab itu nanti pada hari kiamat, itu fungsinya adalah menjelaskan sebab kenapa orang itu masuk surga, itu kenapa. Penjelasannya bagaimana. Kemudian kenapa orang itu masuk neraka, penjelasannya bagaimana. Itulah fungsi daripada hisab. Itu. Jadi tetap ada penjelasannya.
orang masuk surga itu kenapa, masuk neraka itu kenapa, itu ada penjelasannya. Dan itu penjelasannya adalah pada saat hisab. Karena itu hisab itu mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan secara rinci apa yang dilihat oleh seorang mayit di kuburannya. Karena itu orang yang sudah melihat masa depannya nanti di surga, dia tidak akan mengalami ketakutan pada saat hari kiamat. Itu. Sebaliknya, orang yang masa depannya di neraka itulah yang berdebar ketika nanti pada hari kiamat. Itu. Kemudian yang ke-31 persoalan tentang jin dan setan. Ada pertanyaan, apakah setan itu bisa menyakiti manusia atau menguasai manusia? Itu. Dan gimana caranya saya itu bisa kuat? Dan gimana caranya saya itu hanya takut pada Allah? Karena saya itu manusia yang lemah. Saya itu mencintai Allah, tapi saya juga takut sama jin, sama setan saya takut. Gitu. Saya mohon Syekh gitu diberikan doa gitu atau didoakan gitulah agar supaya saya ini hanya takut kepada Allah, nggak takut sama jin. Bisa nggak sebenarnya jin itu menguasai manusia? Jawaban beliau adalah begini. Benar bahwa Nabi pernah mengatakan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa setan itu mengalir ada di tubuh manusia mengikuti aliran darahnya. Artinya ada di dalam kita. Tuh. Makanya kalau ada orang mati itu kadang-kadang ada yang tahu kebiasaannya ya. Itu kan memang jin yang biasa mengikuti. Setiap kita itu ada jin yang mengikuti. Nah, bukan malaikat ya. Kalau malaikat jelas, Raqib Atid udah jelas, yang lain-lain jelas. Tapi ini jin yang namanya jin korin. Jin korin itu jin yang selalu membersamai kita dimanapun dan tahu semua kebiasaan kita. Nah, jin korin ini yang biasanya kalau orang sudah meninggal, jin korin inilah yang nyerupa gitu. Dan biasanya kan ngerti kebiasaan-kebiasaannya. Biasanya pagi-pagi ngopi, jinnya ini muncul pagi-pagi ngopi. Padahal orangnya sudah meninggal. Nah ini, memang perbuatannya setan ini ya tidak lebih kecuali mengganggu manusia. Itu. Nah, tapi manusia itu tetap bisa ikhtiar gitu. Maksudnya manusia itu ya kekuasaannya ada pada dirinya sendiri. Setan tuh hanya bisa mempengaruhi, tapi keputusan akhirnya ada di manusia itu sendiri. Adapun kalau sampai jin itu mengganggu manusia, itu ya tidak ada bedanya dengan manusia mengganggu manusia. Gitu. Hubungan jin dengan manusia ini tidak ada bedanya dengan hubungan antar manusia. Gitu. Kadang-kadang kan jadi sebagaimana kadang kita disakiti oleh manusia, kita juga bisa disakiti oleh jin. Gitu. Walakin nadzalika fil halataini la yakunu illa biidznillah. Tapi nggak mungkin jin itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Sebagai manusia juga tidak punya kekuasaan apa-apa. Kekuasaan tetap ada di tangannya Allah. Untuk mengobati was-was, ketakutan kepada jin itu adalah kasratul iltija ilallah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah, wal iksaru min dzikrillah, dan banyak mengingat Allah. Karena jin itu tidak mungkin bisa ganggu orang yang sedang berzikir. Orang sampai diganggu jin itu sedang lupa. Sedang lupa Allah. Terakhir, persoalan yang ke-32 adalah cerita. Ini ada seorang penanya yang menceritakan temannya. Dia punya teman perempuan itu terkena sihir. Sampai dia itu baca Quran tidak bisa, sholat tidak bisa, zikir tidak bisa. Jadi payah semuanya. Nggak bisa melakukan apapun gitu. Kalau dia nyoba sholat atau baca Quran, langsung epilepsi. Langsung nggak sadar gitu. Gangguan jiwa gitu. Dan tapi itu karena sihir gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya gitu. Saya itu bisa terbebas dari sihir itu. Itu. Mohon penjelasan gitu. Jawaban beliau adalah begini. Mal mas'ul anis sihri wa ilajihi bi'a'lam minas sa'il. Saya tidak lebih tahu dari Anda soal sihir. Intinya Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan saya tidak tahu. Gitu. As'alullah ayyukrima sodiqataka bisyifa'in ajil. Tapi beliau mendoakan supaya teman perempuannya ini segera diberikan kesembuhan. Gitu. Nah,
Jadi intinya beliau mengakui bahwa saya tidak ngerti kalau soal sihir saya nggak ngerti. Mungkin Anda bisa tanya kepada orang lain bagaimana mengobati sihir-sihir itu. Mungkin diruqyah atau gimana gitu. Tapi saya nggak ngerti kalau soal sihir. Nah, justru kalau saya dalam pertanyaan ini justru saya tertarik bagaimana beliau itu mengakui ketidaktahuannya. Jadi begini, ini karena ada kaitannya dengan kehidupan kita sekarang di era media sosial. Salah satu tradisinya ulama itu adalah mengatakan tidak tahu. Ditanya kemudian jawab tidak tahu, itu tradisinya ulama. Imam Malik itu pernah ditanya. Imam Malik itu pernah didatangi orang, perjalanan datang dari jauh. Atau gini, cerita dulu dari Qadiyat. Qadiyat itu mengatakan Imam Malik pernah ditanya 40 masalah. Yang dijawab oleh beliau hanya 8. Jadi yang Imam Malik itu ditanya 40 masalah, yang dijawab hanya 8. Yang 32 beliau mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Terus. Jadi 8 dijawab, 32 mengatakan tidak tahu. Itu Imam Malik. Orang yang kaliber keilmuannya sangat tinggi. Ya. Nah, pernah juga Imam Malik itu didatangi orang dari jauh. Melakukan perjalanan jauh hanya untuk bertanya suatu masalah kepada Imam Malik. Ternyata jawabannya Imam Malik adalah la uhsinuhu. Saya tidak mengerti baik tentang persoalan itu. Orangnya yang nanya itu maksa. Aduh, gimana ini? Saya kan sudah perjalanan jauh. Saya nggak ada lain tujuan bepergian saya ini, perjalanan saya ini, kecuali hanya untuk nanya masalah ini ke Anda. Kok Anda nggak mau menjawab gitu? Imam Malik mengatakan ya, saya tidak tahu tentang persoalan ini. Gitu. Sampaikan saja ke masyarakat Anda, ke guru Anda, bahwa Anda sudah tanya ke saya dan saya tidak tahu. Gitu. Itu kata Imam Malik. Jadi ketika orang itu terus memaksa dan mengatakan, wahai Imam Malik, kenapa persoalan remeh seperti ini saja Anda tidak mau menjawab? Jawaban Imam Malik bagaimana? Nggak ada yang namanya persoalan remeh kalau menyangkut agama itu. Jadi saya nggak boleh ngawur menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tuh. Salah satu pernyataan beliau itu adalah minal ilmi qaulul la adri. Termasuk bagian dari ilmu itu menjawab saya tidak tahu. Sedangkan sekarang kenyataan di era media sosial sekarang kita lihat pengajian-pengajian itu kan semua pertanyaan dijawab. Bahkan tegas-tegas. Misalnya kalau kita lihat pengajian di TV itu kan ada kajian di Indosiar itu. Curhat dong gitu kan misalnya. Langsung. Apa, Jo? Jawabannya pertanyaan dilempar langsung haram. Haram, ini haram. Langsung semua pertanyaan dijawab. Ini yang ada di medsos. Orang-orang yang tidak punya keahlian menjawab pertanyaan apapun. Padahal dulu ulama sekali berimam Malik saja tidak menjawab semua pertanyaan. Bahkan dari 40 yang dijawab hanya 8. Dan inilah yang tradisi mengatakan tidak tahu, itulah yang ada di dunia pesantren saat ini. Ya. Makanya kalau kita bahasul masail di pondok pesantren itu jawabannya adalah tafsil. Ya. Dirinci. Ini hukumnya apa? Tafsil. Kalau begini jawabannya ini. Kalau begitu jawabannya ini. Kayak gitu kan. Tafsil. Kalau begini haram. Kalau begini. Dulu misalnya soal Facebook sajalah. Hukum Facebook gimana gitu. Atau hukum dululah yang rame-rame. TikTok gimana? Kan ada langsung yang bilang haram. Karena TikTok isinya aurat. Orang pamer aurat dan seterusnya. Lama-lama ada juga yang ngisi pengajian di TikTok kayak gitu. Jadi akhirnya jawabannya harus tafsil. Pakai aplikasi TikTok untuk apa dulu gitu. Tidak bisa satu hukum itu untuk semua kasus, itu nggak bisa. Makanya nggak ada persoalan-persoalan tertentu yang jawabannya itu tidak pernah pasti. Misalnya perbankan, musik, ya. Musik itu untuk apa dulu? Kalau memang musik itu untuk nyembah berhala, zaman dulu musik itu untuk nyembah, mengiringi penyembahan berhala. Dan musik itu identik dengan khamar, minuman keras, dan wanita. Makanya musik itu diharamkan. Tapi kalau musiknya
Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, musiknya Habib Syekh, masa mau diharamkan? Itu musiknya Habib Lutfi, musik yang mengiringi zikir, musik yang mengiringi pengajian dan seterusnya, masa mau diharamkan gitu. Musik yang untuk membangkitkan semangat gitu, masa mau diharamkan? Kan tidak gitu. Jadi begitu. Belum dalam persoalan fikih itu kan ada pengecualian, belum ada kaul menurut ulama ini begini, menurut ulama yang satu ya begini, yang kedua begini gitu. Ini jawaban khas orang-orang pesantren yang tidak saklek dalam persoalan hukum dan tidak pernah memastikan atas sesuatu. Tapi sayangnya ya, ini sayangnya dakwah model-model orang pesantren yang seperti itu kurang disambut lah oleh orang-orang kota. Karena orang-orang kota itu lebih menyukai hal-hal yang instan dan pasti. Kalau haram ya haram, kalau halal ya halal gitu. Suka dengan nggak usah lah ada pendapat ulama ini, menurut ulama ini begini, kalau kasusnya begini hukumnya begini, kalau kasusnya begitu hukumnya begini. Itu orang-orang kota nggak menyukai, dan itu hasil riset ya. Hasil riset kenapa orang-orang pesantren atau orang-orang dakwah yang ustadz-ustadz karbitan itu lebih diterima, itu salah satunya karena selalu ngutip Quran, selalu ngutip hadis, selalu memberikan jawaban yang saklek gitu. Haram ya haram, jangan ada tafsir lagi gitu. Kalau orang pesantren kan ditanya misalnya hukumnya nikah itu apa, pasti orang pesantren itu kan jawabnya ya pada dasarnya sunnah tapi bisa haram kalau takut tidak bisa memenuhi hak-haknya istri misalnya. Bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi wajib gitu kan. Kalau takut zina misalnya tentu wajib hukumnya. Tapi kan orang-orang kota ini maunya kan ditanya jawab poligami, wah sunnah Nabi gitu. Padahal nggak mesti itu. Bisa jadi hukumnya adalah macam-macam ya. Bahkan salah satu ulama itu mengatakan kalau ada orang menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada dia, kalau semuanya dijawab, katakanlah bahwa dia adalah orang majnun. Itu salah satu. Tapi kalau ini jangan dipakai ketika ujian sekolah ya atau ujian kuliah. Kalau ujian itu memang harus dijawab semua, gimana pun harus dijawab. Kalau pertanyaan masyarakat, nah kita nggak tahu ya kita bilang nggak tahu. Ujian sekolah ya harus dijawab semua, meskipun kita nggak tahu ya harus dijawab, jangan dikosongkan. Baik, saya kira itu ya untuk pertemuan pertama kita dalam pembacaan kitab Istifta'atun Nas lil Imam Asy-Syahid Al-Buti ini. Kalau ada diskusi mungkin karena ini udah lewat. Oh, ada satu saja ya mungkin kalau sekali dan saya coba baca dulu. Oh, terkait dengan orang tuanya Rasulullah ya. Oke, terkait dengan hadis sebenarnya ada pembahasan yang agak panjang ya soal itu. Jadi begini. Mungkin suatu saat kita juga akan membahas soal itu ya di salah satu pembahasan soal apakah orang tuanya Nabi itu di neraka, karena ini kan narasi yang sering sekali disampaikan oleh orang-orang Salafi yang mengatakan bahwa orang tuanya Nabi itu adalah di neraka berdasarkan hadis tadi yang dikutip oleh Mas Danu ini ya, inna abi wa abaka finar. Ini jawaban ulama itu
bermacam-macam atas hadis tersebut. Itu. Memang kalau melihat kita memahami hadis itu harus membandingkannya juga dengan hadis-hadis yang lain. Sama-sama di Sahih Muslim itu ada dua hadis yang secara lahir itu ikhtilaf, ya, artinya berbeda. Hadis yang pertama mengatakan tadi, sebagaimana dikutip oleh penanya, yang jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh seorang lelaki, wahai Rasulullah, orang bapak saya di mana? Kata Rasulullah di neraka. Itu. Kemudian ketika orang itu mau pergi, Nabi itu manggil lagi. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Tapi hadis yang ada juga di Sahih Muslim, masih di dalam kitab yang sama. Itu hadis lain itu mengatakan begini. Apa namanya? Nah, hadis yang lain itu mengatakan begini. Dari Abu Hurairah, itu zaran Nabi SAW qabra ummihi. Hadis. Nah, kemudian ada hadis juga yang mengatakan ibunya Nabi itu dihidupkan kembali sampai kemudian beriman dan waradallahu wa dzalika fi hujjatil wada wali fil masalih sab'u mu'allafa. Jadi ini sebetulnya membicarakan soal orang-orang yang ahlul fatrah atau orang-orang yang hidup di masa kekosongan Rasul, ya. Sebagaimana orang tua Nabi itu kan lahir di antara kekosongan Nabi Isa menuju Nabi Muhammad di mana tidak ada Rasul, itu hukumnya seperti apa? Sebetulnya ulama-ulama itu kan berbeda pendapat dalam persoalan itu, apakah memang mereka itu masuk neraka atau tidak. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa syaratnya taklif itu adalah bulughud dakwah. Sedangkan di masa fatrah itu tidak ada yang berdakwah, gitu. Jadi nggak bisa dihukumi kafir karena memang tidak ada yang mendakwahkan, gitu. Tapi soal kalau soal orang tuanya Nabi, yang jelas dalam satu hadis di kitab yang sama itu mengatakan bahwa orang tuanya Nabi itu dihidupkan kembali dan kemudian beriman, seperti itu. Nah, kemudian soal hukum rokok yang kedua, pertanyaan yang kedua, halal haram makruh mubah itu kalau mau yang jelas persoalan khilafiyah, ya. Ada yang mengatakan rokok itu haram. Ini pendapatnya MUI, pendapatnya Muhammadiyah, tapi yang madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu maksudnya Syafi'i Ma'arif, bukan Imam Syafi'i. Kalau Muhammadiyahnya madhab Maliki, Pak Malik Fajar itu perokok berat. Ketua Umum Muhammadiyah juga dulu. Atau ikut Ketua Muhammadiyah lagi itu yang sangat humoris, Pak AR Fahrudin. Itu juga nggak masalah rokok itu kalau di Muhammadiyah. Kalau mayoritas ulama yang kita baca di kitab-kitab itu hukumnya makruh. Tetapi pendapat-pendapat yang lain mengatakan hukumnya mubah. Bahkan ada beberapa ulama itu yang sampai menganjurkan hukum rokok itu. Jadi ini perselisihan antar ulama. Misalnya dulu, kalau saya dulu di Suriah, itu ada salah seorang wali, sudah wafat, namanya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Itu pernah menulis kitab soal ini, dan beliau mengatakan bahwa kalau nggak salah, beliau malah menganjurkan rokok itu, beliau menganjurkan. Syekh Ihsan Jampas Kediri itu juga begitu. Bahkan menulis kitab khusus kan soal rokok dan kopi itu.
Oke, ini ada pertanyaan yang kedua soal gimana hukumnya di Eropa itu ada interfaith center ya, di mana ini tempat ibadah yang bisa digunakan oleh agama apapun, di mana di situ ada salib dan seterusnya. Apa hukum sholat di tempat tersebut? Sebenarnya begini, kan menjawab pertanyaan seperti itu kan nggak terlalu sulit kalau kita misalnya lihat aja Hagia Sophia. Hagia Sophia itu kan sebelum dikuasai Islam, itu kan gereja. Gitu. Gereja yang sangat tua sekali. Di situ masih ada lukisan-lukisannya Siti Maryam, atau orang Kristen menyebutnya Bunda Maria. Dan tempat itu kan setelah dikuasai oleh Islam, itu kan menjadi masjid. Sampai eranya Ataturk. Oleh Ataturk dikembalikan, dialihfungsikan dari masjid menjadi museum. Kemudian zamannya Erdogan tahun kemarin, Hagia Sophia ini kembali menjadi masjid. Tapi kalau kita lihat, itu kan lukisan-lukisannya Siti Maryam atau Bunda Maria itu kan masih tetap ada di situ. Dan ulama-ulama nggak pernah protes. Gitu. Jadi saya pikir sih, sebuah tempat dimanapun bumi itu kan masjid. Tapi sebaiknya kalau mengganggu, dan ini yang pernah saya lihat di Jerman, ada umat Islam, ada komunitas Muslim tidak punya masjid. Karena itu, untuk sholat Jumat, biasanya mereka pinjam gereja. Tapi ketika umat Islam itu melakukan sholat Jumat, itu semua simbol-simbol Kristennya itu ditutupi menggunakan kain, sehingga tidak kelihatan. Itu biasanya seperti itu kok. Jadi, kalau soal ada di tempat situnya, saya pikir sih tidak ada masalah. Kalau khawatir, kalau mengganggu ya tadi seperti yang tadi sudah terjadi itu biasanya ditutupi kain. Ada juga yang di mana itu ya, ada biasanya di kampus-kampus itu di barat memang ada tempat pojok untuk beribadah agama apapun itu. Tapi kalau Muslim sholat ya patung-patung itu ditutupi gitu. Misalnya yang Buddha kan gitu. Atau yang Hindu, yang Hindu kan misalnya ada patungnya itu biasanya ditutup dulu. Kalau menodai akidah enggak. Mungkin cukup barangkali ya, sudah hampir 9:30. Mudah-mudahan apa yang kita kaji manfaat. Kita kalau masih ada diskusi bisa dilanjut di grup WA insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan istiqomah dalam beribadah. Demikian saya kira, sampai ketemu minggu depan insya Allah ta'ala. Summa qala al-musannif hal iqabullah yati lil insan ala syakli musibatin daiman wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.